Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku netapun, tentunya kalian berjumpa lagi dengan saya, Amangku Hakim Medsos. Dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, di tengah-tengah tentu gelombang informasi yang penuh topeng dan manipulasi, ada di sini kita saksikan satu suara yang berani berdiri tegak, di mana suara itu tak bisa tentu dibungkam begitu saja, karena ini adalah sebuah fakta fenomena yang terjadi yang kita saksikan saat ini. Ini bukan sekedar reaksi, ini adalah bentuk penghormatan kepada seseorang sahabat kita yang bernama channel beliau Papa Zahra Entertainment, di mana beliau yang telah membuka mata kita tentu tentang siapa sebenarnya para pengendali narasi di balik layar. Mereka bukan hanya membuat konten, mereka menyampaikan sesuatu dengan berbagai macam propaganda yang seolah-olah membuka retorika yang sesungguhnya, padahal itu adalah suatu narasi yang akan menggiring seseorang ke dalam jurang kehancuran. Nanti tentu setelah apa yang saya sampaikan ini usai, kita akan tampilkan video dari channel Papa Zahra Entertainment, bagaimana beliau membuka data menguliti para buzzer Habib Ba'alawi. Dan sebelumnya ini akan saya paparkan terlebih dahulu agar kalian paham, sahabat-sahabatku, di mana sahabat kita Papa Zahra di sini dengan tugas menguliti taktik busuk para buzzer Habib Ba'alawi. Dibuka datanya. Tentu ini mencengangkan, mengagetkan kita. Bagaimana mereka menyusup ke dunia digital, membentuk opini, menciptakan simpati palsu, lalu membungkam fakta dengan baju agama dan gelar keturunan. Mereka dengan tentu siasah yang sudah terstruktur, yang sudah tentu mereka rancang. Oleh karena itu tak heran orang-orang yang membela, orang-orang yang hadir di pihak Habib Ba'alawi itu dengan karakter yang berbeda dengan orang-orang yang tentu memberikan pengaruh. Tapi anehnya mereka ini adalah sesungguhnya bukan bagian dari Ba'alawi, bukan bagian dari keluarga atau keturunan Ba'alawi. Mereka ini adalah orang-orang pribumi, di mana mereka ini adalah orang-orang bayaran yang sesungguhnya mereka sengaja memutarbalikkan suatu fakta, yaitulah kepiawaian mereka yang disetir, yang diharapkan oleh Habib Ba'alawi. Nah, saudaraku, bukan hanya kritik kosong apa yang disampaikan oleh Papa Mirza, menyajikan data, pola digital. Beliau punya kemahiran tentu di dalam dunia digital, bisa membuka data-data bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana mereka itu berpropaganda dalam sebuah konten. Detail itu dijelaskan oleh Papa Mirza. Ini mengejutkan kita tentunya, bagi kita layak untuk menyimak. Yang dimainkan oleh jaringan-jaringan loyalis demi membungkam kebenaran sejarah dan mengangkat martabat palsu. Jadi dengan taktik berbagai macam cara, mereka ini sesungguhnya ialah orang yang coba untuk menutupi sebuah kebenaran sejarah, dan agar tentu martabat mereka ini tetap diakui oleh masyarakat, tentang tentu eksibilitas mereka ini tidak turun. Oleh karena itu mereka menggunakan salah satunya media digital sebagai alat untuk tentu memberikan narasi kepada masyarakat kita, yang tentu ini bagi mereka yang mudah sekali terpengaruh. Dan yang lebih luar biasa di sini, Papa Mirza ini tidak takut. Saya lihat video ini yang nanti kita saksikan bersama, banyak komentar-komentar yang menyudutkan beliau, bahkan berharap beliau ini tidak terlibat dalam ranah tentunya polemik nasab ini. Karena ya bagi saya paham, karena mereka takut, khawatir orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang musuh besar dari kalangan Habib Ba'alawi, itu kan. Kalaupun Papa Mirza ini tentunya dengan keahliannya yang begitu luar biasa yang diketahui oleh Habib Ba'alawi, ya mungkin kalau dia tidak simpati dengan masyarakat Nusantara ataupun fakta, dia akan mudah tentu tergiring untuk dibeli atau diminati oleh para Habib Ba'alawi. Sebenarnya kalau dia tidak memprioritaskan bahwa siapa Papa Mirza, kemudian dia tentu mengkhawatirkan adanya propaganda ini, yang itu ini adalah suatu hal yang mengancam anak keturunan bangsa kita di kemudian. Ini dengan hadirnya Papa Mirza, dia melawan balik tentu dengan konten yang edukatif, memberikan pengetahuan pada kita semua. Penyampaian dia tidak kasar, tapi menusuk tepat sasaran. Ini tentu kemahiran dari Papa Mirza. Nah, sahabat-sahabatku, kita masyarakat awam harus belajar dari keberanian seperti ini. Jadi kalau tidak, maka kita akan selamanya tertindas. Saya sampaikan berkali-kali bahwa kebenaran itu akan tertutup, kebenaran itu akan kalah ketika kalian itu tidak berjuang, atau kalian itu tidak simpati pada orang-orang yang sedang memperjuangkan sesungguhnya pada nasib kalian. Oleh karenanya
ini adalah pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Dukung kawan-kawan kita yang tentu membela keutuhan Republik negeri ini, menjaga perdamaian, dan tentu yang selama ini di Republik kita sudah nyaman, tenang, tidak ada huru hara. Sebelum tentu para Habib Alawi ini merajalela. Jadi kita jangan mudah percaya dengan narasi Habib yang seolah suci dan tidak boleh dikritik. Jadi ini adalah edukasi mereka, ini adalah hal yang satu mereka inginkan. Jadi jangan kita menjadi orang yang dikatakan di situ adalah orang yang taklid, hanya ikut-ikutan, tapi tidak ada data. So, uzon. Jangan biarkan ruang digital kita dikendalikan oleh buzzer-buzzer yang menjual agama demi branding tokoh. Jadi mau disadari atau tidak bahwa mereka ini luar biasanya memainkan dunia digital. Mereka mempunyai cara yang terstruktur rapi sedemikian rupa. Nah, sahabat-sahabatku, ini sahabat kita Papa Mirza sudah memulai. Tinggal kita, apakah kita ingin jadi penonton, apakah kita mau bangun dan ikut menyebarkan kebenaran, atau itu tadi kita cukup jadi penonton. Maka sekali lagi bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu di dunia digital itu bisa kalah dan tertindas jika kalian hanya menjadi sebuah penikmat tanpa memberikan suatu dukungan. Ini prihatin sahabat-sahabatku. Atau kita tetap tertidur dalam buayan propaganda. Ini adalah soal biasa. Ini adalah suatu tentu perbedaan yang maklum. Tidak bisa sahabat-sahabatku, karena di balik itu kita mengungkap agenda-agenda besar yang ingin dilakukan oleh klien Habib Alawi. Nah, untuk sahabatku Papa Zahra Entertainment, saya tentunya hormat pada Anda, luar biasa karya Anda. Teruslah Anda bersuara, buka fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Karena suara Anda bukan hanya mencerahkan, tapi juga menyelamatkan masyarakat dari penyesatan berjamaah. Dan untuk kalian tentu sebelum menyimak video dari saya, atau setelah menyimak video yang saya sampaikan, silahkan kalian lacak channel dari Papa Zahra. Jadi lacak channel yang bernama Papa Zahra. Di situ luar biasa, banyak edukasi, banyak data yang tersaji yang mengungkap daripada para buzzer, informasi politik, informasi tentu kerancuan-kerancuan yang ada pada Habib Alawi. Dan jangan cuma jadi penonton, silahkan tentu kalian subscribe juga, berikan dukungan kepada Papa Zahra agar perjuangan beliau konsisten, agar beliau semangat, agar beliau teredukasi. Walaupun kita tidak bernarasi, akan tetapi setidak-tidaknya kita mewakili apa yang disampaikan oleh Papa Zahra. Dan tujuan kita adalah untuk melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Dan pula jangan lupa tentunya kalian juga silakan subscribe channel ini yang akan menyajikan berbagai macam informasi penting terkini, karena tentu channel kita adalah untuk melawan propaganda-propaganda yang membahayakan bagi masyarakat Nusantara yang tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena tentu ini akan mengancam anak keturunan kita di kemudian hari. Nah, sahabat-sahabatku, itu saja sebagai pembuka dari saya. Mari kita simak video utuhnya dan silahkan kalian saksikan di layar HP kalian dengan seksama dan cermati penyampaiannya. Berikan komentar kalian, apa menurut kalian. Dari saya, Hakim Medsos, sebelumnya, salam akal sehat. Mengungkap struktur jaringan buzzer seperti apa, melacak titik pusat operasi digital, menguji validitas opini publik digital, membuka transparansi informasi, otomatis retweet massal. Jadi ini bukan satu-satu. Kalau teman-teman kan satu-satu, komentar satu channel, satu komentar, satu komentar. Kalau ini sudah otomatis sampai ribuan komentar dengan sekian puluh atau ratusan channel secara otomatis, ya. Jejak digital sinkron, jam tayang seragam, klasterisasi akun berdasarkan hashtag, ya, narasi dan keterhubungan IP atau device metadata. Jumlah sampel dan populasi. Total populasi yang akun terdetek adalah 27.650 akun. Akun diduga buzzer setelah difiltrasi itulah 7.930 akun. Sampel terverifikasi dianalisis itu 1.200 akun. Dataset terhubung dengan SNA, Social Network Analysis Map, 820 net aktif. Akun boot murni otomatisasi itu 310 akun. Akun koordinator ataupun cluster head itu 58 akun. Ya.
Nah, sampel diambil secara acak stratifikasi dari klaster narasi yang pro Ba'alwi, paling dominan sejak Agustus 2023 sampai dengan Juli 2025 ataupun 2 tahun lah, mencakup distribusi geografis dan temporal. Jadi kita ambil data-data ini adalah data-data yang menghiasi ataupun mewarnai sosial media kita terkait perdebatan tentang polemik nasab Ba'alwi. Kenapa saya ambil 2023? Karena itu sudah mulai masif teman-teman publik membicarakan diskursus nasab. Karena Keimat itu mengeluarkan tesis itu di bulan Oktober tahun 2022. Sehingga di 2023 awal, pertengahan itulah yang mulai sedikit trennya naik. Ya, publik membicarakan tentang polemik nasab Ba'alwi. Margin of error dan confidence level adalah 95%. Margin of error-nya 2,6%. Asumsi proporsinya adalah 0,5 konservatif. Sampling teknik stratified purpose sampling dan snowball sampling untuk akun saling berkaitan. Ya. Nah, ini adalah struktur organisasi jaringan buzzer Ba'alwi, teman-teman. Level 1, akun pusat ataupun komando. Ini yang paling atas, ya, struktur yang paling atas. Petugaslah koordinator propaganda dan distribusi narasi utama, Telegram dan Twitter. Kemudian level 2, itulah buzzer koordinatif, atau kita bicarakan adalah ada ketua, ada koordinator buzzer lah, ya. Ketuanya atau PIC-nya lah, ya, PIC buzzernya, itu pun koordinator, ya. Aktor digital yang menggemarkan narasi, ya, menyasar lawan debat, dan membuat trending. Kemudian level 3, itu otomatis, ya, mesin penyebar ulang, diulang-ulang, ya, berbentuk spam komentar, auto retweet, dan echo konten. Jadi kalau teman-teman, misalkan kita berbicara dengan lawan kita, pendukung seberang sana, pendukung sebelah, kita pasti akan akan dihadapkan dengan mereka selalu membuat persepsi bahwasanya ulama-ulama dahulu adalah mengisbat atau mengakui nasab Ba'alwi. Katakanlah seperti itu. Ya, padahal secara faktanya, walaupun mereka menyebut nama Habib ataupun Said Syarif dan segala macamnya, itu bukan sebuah bentuk ataupun sebuah ciri dalam mengisbat nasab. Ya, hanya menyebut-nyebut doang. Maka publik itu akan terbawa ke situ. Baik pendukung Ba'alwi yang organik akan terbawa narasi ke situ. Jadi algoritmanya itu gampang tebak. Satu, contoh ya. Mereka mengakui ulama-ulama terdahulu adalah yang mengisbat nasab Ba'alwi. Kemudian yang mendukung Keimat atau yang menolak nasab Ba'alwi itulah kaum Wahabi dan Syiah. Sedangkan data fakta kan enggak seperti itu. Toh mereka juga menerima kok referensi pengakuan daripada ulama-ulama Wahabi dan Syiah. Contoh, Syekh Madri Rojai, ulama Syiah Iran, Imamiyah, itu yang dijadikan sumber referensinya. Kemudian Ibrahim Mansur, ya, ulama Wahabi Mekah, itu yang menjadi sumber referensi Ba'alwi untuk mengisbat nasab Ba'alwi. Itu memang jadikan kok. Jadi standar ganda inilah yang tidak sinkron dengan faktanya. Ya, teman-teman harus paham di sini. Ya, teman-teman harus paham bahwasanya ketika publik berbicara originalitas dari sebuah data, dibalikkan dengan sebuah narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Kebanyakan orang kita akan terpengaruh dengan narasi itu. Ya, tidak lagi melihat data nomor sekian, yang benar narasi kebanyakan orang. Maka tidak heran pendukung mereka itu ataupun mukibin ini banyak kok ulama-ulama terdahulu yang mengisbat nasab Ba'alwi. Ya, kenapa? Tergiring sebuah opini tadi. Ya. Kemudian struktur organisasi dengan buzzer Ba'alwi, ya, level 1, tipe akun pusat, jumlahnya 2 akun, ya, distribusi konten utama ke semua layer. Kemudian level 2, buzzer itu 6 akun, reply massal, push narasi, trending hashtag. Kemudian level 3, boot otomatis. Bentar. Ada 9 akun, jumlahnya 9 akun, ya. Peran kuncinya adalah auto reply, spam komentar, echo repost, ya.
Kemudian sistem kerja TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. A. Struktur, ada hierarki yang jelas. Akun pusat mengatur distribusi konten ke buzzer. Ya, ada sebuah pabrik lah, ya katakanlah pabrik narasi, ya itu di akun pusat. Kemudian buzzer meneruskan ke bot supaya otomatis ribuan akun yang bisa diterima narasi-narasi itu. Kemudian tiap lapisan memiliki fungsi dan perintah masing-masing, tidak tumpang tindih. Maka dari itu, kalau teman-teman melihat ada sebuah komentar di dalam satu video misalkan yang trending, views-nya misalkan 20.000 ke atas, coba iseng-iseng aja yang pro Ba'alawi ini kita uji. Mereka akan saut-sautan enggak? Teman-teman bisa memahami kira-kira ini saut-sautan dengan kita interaksinya normal, alami, atau settingan. Kan kita sering ketika ada sebuah akun yang bilang begini, SS kalimat sampah, bla 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 bla. Kemudian dari teman-teman yang mendukung Ba'alawi nggak terima katakanlah, ya. Terus kemudian teman-teman nanyain sebuah data terkait tentang Absana Ba'alawi, nggak akan bisa jawab, dan tidak akan mereply, tidak akan berkomentar ulang, ya. Berarti interaksinya terhenti, ya. Karena hanya untuk menarasikan sebuah opini saja, bukan untuk menanggapi atau saling menanggapi. Itu sering sekali teman-teman, temukan pasti ada. Sistematis, ada waktu, format, dan template. Jam kerja buzzer itu jam 7 sampai jam 11 malam. Dengan puncaknya jam 10 pagi dan jam 9 pagi. Template narasinya adalah cucu Nabi tak perlu diuji. Ya, siapa kamu? Berani nilai nasab habaib. Ulama Wahabi sedang memecah belah umat. Nah, ini narasi yang seringkali identik yang diungkapkan mereka. Lagi-lagi seperti contoh ulama Wahabi. Menuduh kita ulama Wahabi. Kemudian, auto generate hashtag. Hashtag kami cucu Nabi, bela Ba'alawi, jaga nasab Rasul, dan seterusnya. Kemudian masif, volume aktivitas dan platform multikanal. Ya, dari X itu 6 akun aktif dengan komentar per hari 1.200 lebih. Tokoh pembongkar dan tagar viral targetnya. Tokoh pembongkar itu tersajikan ya ke keimatnya, atau mungkin yang sering aktif itu kayak Gus Aziz Jazuli, kemudian Kiai Haji Nur Ihya, kemudian Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji atau Budol Sugeng yang sering aktif ya sebagai tokoh pembongkarnya. Kemudian Telegram itu 5. 1.000 plus itu via forward, channel diskusi dan internal. Kemudian YouTube itu ada 4 akun. 800 lebih komentar dalam per hari. Video ceramah keimat. Pokoknya ada yang video yang mengandung keimat, siapapun itu yang mengupload, reupload, membuat konten ataupun podcast dengan keimat, itu sebagai sasarannya. TikTok, akunnya 3. Ya, 500 lebih komentar. Mengulangi potongan-potongan video opini. Di video-video opini itu ya kita sering lah, ya. Di YouTube pun juga banyak kok, ya. Itu seperti contoh akun-akun yang bela Ba'alawi itu juga sering memotong-motong. Ya, contoh kayak kemarin roastingan Caimin kepada Gus Nusron, ya. Kemudian dijawab oleh Gus Nusron. Hari ini videonya, tapi dijawabnya adalah beberapa pekan yang lalu. Ketika Gus Nusron ketemu dengan salah satu daripada Habib Ba'alawi. Kan nggak sinkron, jadi bukan sebuah tindak lanjut sebuah klarifikasi data ataupun klarifikasi sebuah pernyataan. Ya, ini yang memframing, memotong-motong itu lagi diupload. Ya. Kemudian Facebook itu 2, 400 komentar lebih, ya, grup alumni pesantren dan umum. Jadi semua lapisan elemen yang menggunakan sosial media pada hari ini adalah menjadi sasaran target mereka. Nah, pola aktivitas lapangan, target serangan, ya, keimat, peneliti independen soal nasab, kemudian channel-channel YouTube pengkritik habaib, kemudian NU garis nasional. Jadi sasarannya itu ya termasuk YouTuber-YouTuber ataupun channel-channel yang mendukung terhadap kasus keimat, yang mengkritiki Habib itu nanti akan diklasteri oleh mereka. Pola aktivitas lapangan, metodenya adalah reply bomb. Ini yang disebut bom nuklir katanya.
20-50 komentar serupa dalam 1 jam. Teman-teman pasti menemukan itu. Ketika teman-teman itu masuk ke channel ini dengan video ini komentar, akan menemukan lagi. Pindah lagi komentar yang ini, video ini, ketemu lagi, dan seterusnya dalam waktu 1 hari, dalam 1 jam. Ya. Kemudian doxing ringan, menyebar foto, ya, nama istri, alamat lawan, dan seterusnya. Lebih ke spesifik kepada personalnya. Kemudian framing religius, ya, lawan dianggap menghina Nabi atau musuh habaib. Flood kontennya adalah video ceramah versus ulama pembongkar disebar ulang dalam ratusan channel. Jadi video-video diulang-ulang, disusun. Ya, entah itu yang sudah dibantah berkali-kali di episode-episode sebelumnya, ya diulang-ulang terus. Ya, sehingga itu akan membuat sebuah kebingungan publik, membuat sebuah kegundahan hati publik dalam menyikapi politik nasab. Yang tadi sudah mantap lah, katakanlah Mbak Ali bukan cucu Nabi, gara-gara potongan-potongan video tadi berubah lagi. Ya, ini supaya memelintirkan sebuah data dan fakta. Fungsi tiap lapisan akun pusat, fungsinya adalah menyusun narasi harian, distribusi konten ke buzzer. Kemudian buzzer 01 sampai 06, ini udah saya anonimkan ya. Ini sebenarnya ada namanya teman-teman. Akun pusat namanya apa? Ada. Buzzer 01 sampai 6 itu namanya masing-masing itu ada ya. Boot 1 sampai 9 itu ada namanya. Cuma saya anonimkan semuanya. Menggunakan clustering buzzer 01 sampai 6, kemudian boot 1 sampai 9, kemudian akun pusat 1, akun pusat 2 dan seterusnya. Buzzer 01 sampai 06 itu meningkatkan engagement, ya, interaksi dengan publik. Koordinasi komentar publik. Jadi buzzer ini yang berinteraksi di lapangan lah karena. Boot 1 sampai 9 itu menyebar konten otomatis, spam, dan memperbanyak like. Banyakin. Brus. Ya. Jadi publik misalkan dikejutkan dengan kemarin kita bahas itu minggu lalu, itu adalah bentrokan PWLS dengan FPI. Wah, itu sebuah kesempatan bagi buzzer-buzzer untuk menggiring atau menjahit ulang narasi-narasi supaya menguntungkan mereka. Ya. Kemudian kekuatan operasi TSM. Ya, skalabilitas satu pesan dari pusat, ya, ribuan exposure dalam 3 jam. Kemudian otomasi, boot mampu kirim di atas 50 komentar per jam tanpa deteksi. Nah, psikologisnya framing bahwa yang melawan Mbak Ali adalah anti Nabi. Coba bayangkan, kita sebagai pendukung TCC IMAT, yang secara notabene adalah sebuah kajian akademik yang berbasis ilmiah, dinarasikan adalah anti Nabi. Luar biasa itu framingnya. Sehingga masyarakat awam itu kan memandang, oh benar, Mukimat, Imat ini ya memang narasinya hanya untuk memecah belah umat. Membuat orang-orang awam ini seolah-olah membenci cucu Nabi, keturunan Nabi, dan seterusnya. Kan terbawa. Sehingga apa yang mereka pikirkan ke publik, ya udah nggak original lagi pemikirannya, sudah terpengaruh. Ya. Kemudian strategis, komentar mereka menyasar platform dengan engagement tertinggi, YouTube dan Twitter. Ya, ini interaksi yang sangat masif lah, ya. Teman-teman bisa melihat suatu kajian ilmu nasab ataupun kajian tentang nasab Alwi ini sepanjang masa 2 tahun ini adalah yang banyak diketahui ataupun memahami ya di YouTube, X, atau mungkin TikTok gitu ya. Tapi lebih prefer adalah di YouTube. Lebih enak ya, bisa panjang videonya, podcast sejam 2 jam dan seterusnya. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya, efek digitalnya menjadi sebuah rekayasa digital jadinya. Ya, menjadi sebuah rekayasa digital. Dampak yang pertama adalah trending narasi palsu. Keterangannya adalah narasi palsu naik ke trending dengan bantuan boot dan buzzer. Padahal faktanya nggak seperti itu. Ya kayak kemarin lah, posisi PWLS disudutkan ketika bentrok dengan FPI di Pemalang. Ya, PWLS disudutkan. Ya, seolah-olah PWLS ini adalah organisasi memecah belah umat yang membubarkan pengajian. Padahal data dan faktanya bukan seperti itu. Penceramahnya yang dikritisi. Pengaji misalkan dijalankan aja, tapi ganti pembicaranya atau penceramahnya diganti. Nah, sehingga dengan narasi-narasi palsu tadi, atau trending narasi palsu, masyarakat dialihkan. Oh, benar.
kok setiap ada pengajian PWI ada itu membubarkan. Terjadilah opini apa bahasanya ya? Kalau dalam timeline garis waktu ya, kalau kita bicara timeline atau kita bicara tentang time machine ya, itu membentuk sebuah realitas baru. Harusnya kenyataannya lurus nih. Gara-gara ada narasi yang memutarbalikkan fakta, sehingga realitasnya berbelok. Udah nggak lurus lagi faktanya. Kenapa ke sini? Membentuk realitas yang baru, membentuk dunia baru, membentuk pandangan baru. Ya, kalau kita bicara dalam timeline dalam sebuah garis waktu, itu ada timbul nama efek ataupun teori relativasi ya. Ya, itu akan membentuk sebuah timeline ataupun jalur yang bercabang. Relativitas waktu namanya, sorry ya. Kemudian menakuti suara kritis. Akun pembongkar banyak yang di-report massal. Kemudian polarisasi publik, warga NU terbagi antara pro Habib dan versus pro kitab ya. Validasi audit ya, akurasi klasifikasi AI buzzernya itu 92%. Kemudian margin of error audit jaringan itu kurang lebih 4%. Aktivitas harian jaringan ini adalah 566 aktivitas per hari. Total akun audit sementara 17 terverifikasi dari estimasi 8.000 plus 8.000 lebih ya akun yang diaudit. Nah, ini teman-teman ya, yang sebelah kiri itu akun username-nya itu sudah saya anonimkan. Tipe akunnya juga sudah saya anonimkan. Koneksi langsungnya juga nama-nama sudah saya anonimkan semua. Ya, sudah saya ubah semua. Ya. Akun pusat 1, tipe akunnya pusat, platform Telegram, koneksinya kemana? Bahasa 1, 02, dan 03. Aktivitasnya berapa per hari? 15. Itu koordinator utama Telegram. Kemudian akun pusat 2, ya, tipe akunnya akun pusat, X atau Twitter. Terus koneksi kemana? Buzzer 4, buzzer 5, dan buzzer 6. Berapa aktivitas perharinya? 12. Ya, sebagai koordinator utama X ataupun Twitter. Buzzer 1, itu buzzer koordinatif maksudnya ya. Tipe akunnya. Ke X, kemana? Buzzer 1, koordinatif. Ya, itu boot 1, boot 2. Berapa aktivitasnya? 30. Retweet dan mention terstruktur. Kemudian buzzer 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu kemana-mana sudah jelas. Ya, jadi ini adalah pola data utama, dashboard utama, jaringan buzzer dan boot yang mereka koordinasikan sesuai dengan job desk masing-masing. Ya. Kemudian analisa forensik. Ya, ini kita sudah masuk kepada forensik data digital ya. Struktur hierarkinya adalah akun pusat 2. Membawahi buzzer layer itu tentang akun. Membawa lagi boot layer itu tentang akun. Dan membawa lagi boot otomatisnya 7, boot 8, boot 9. Dan seterusnya. Ya. Kemudian ciri aktivitas buzzer dan boot. Ya, aktivitas umumnya retweet dan reply massal. Jenis akunnya adalah buzzer. Pola deteksinya saling mention antar buzzer, aktif dalam hitungan detik. Kemudian komentar copy paste. Boot, kalimat identik muncul di 15 plus akun YouTube ataupun Twitter. Penggunaan tagar, buzzer, kami cucu Nabi, nasabah alwi, pembela habaib, dan seterusnya. Forward otomatis, ya, boot Telegram, forward konten dari channel pusat 20-30 kali per hari. Kemudian echo boot chain atau boot 07 sampai dengan 09. Meneruskan ulang pesan-pesan propaganda 3 lapis, ya. Distribusi aktivitas. Akun pusat totalnya 2, total aktivitas per hari 27. Buzzer totalnya 6, aktivitas per hari 143. Boot 9, total aktivitas per hari 396. Total 17, aktivitas per harinya 566 aktivitas per hari. Nah ini teman-teman ya, interpretasi visual. Ini yang merah. Ya, akun pusat teman-teman, kan ada 2 akun tadi. Ya, koordinator utama seperti elite admin channel. Orange
buzzer atau respon cepat yang membawa yang menerima komando daripada akun pusat yang membawahi beberapa boot-bootnya 1 sampai dengan 9. Biru muda itu boot atau replay atau auto retweet echoing dalam jumlah yang sangat besar. Ya, inilah peta jaringan buzzer. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Lokasi berdasarkan IP address ya. Ingat sekali lagi ya teman-teman, username-nya sudah saya anonimkan, IP address-nya sudah saya anonimkan 1 digit di belakang. Kan IP address itu kan digitnya tuh kalau nggak 2 ya 3. Yang standar kalau misalkan teman-teman menggunakan jaringan yang statis, misalkan contoh ya 192, 168, kemudian 100.810 dan seterusnya ya. Akun pusat itu 103.141.67 bla 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 ya. Karena ini IP address-nya sudah fix teman-teman. Lokasi fisiknya itu ada di Condet, Jakarta Timur. Ya, provider internetnya Bisnet. Kemudian lokasi fisik buzzer yang akun pusat 2, tipe akunnya akun pusat 2 nih ya. Tegal Parang, Jakarta Selatan, menggunakan providernya adalah IndiHome. Ya, teman-teman baca sendirilah ya, teman-teman ya. Jadi ini lokasi-lokasi yang sudah saya verifikasi menggunakan detecting IP locator, kemudian menggunakan deteksi lokasi IP address, alamat, dan kemudian disamarkan ya. Sondetnya mana ada, lengkap, detail ada. Kemudian di Bekasi Utara, ada di Pondok Gede, ada di Pasar Minggu, ada di Malang, Bangkalan, Pontianak, dan seterusnya. Ya, ini yang bekerja di suatu wilayah lokasi terkait tentang lokasi buzzer-buzzer yang ada di kelompok sebelah. Providernya ya Bisnet, IndiHome, First Media, MyRepublic, Telkomsel, Excel Asiata, Icon Plus, dan seterusnya. Kemudian analisis IP dan lokasi, ya. Pola konsentrasi geografis, Jabodetabek 5 dari 8 akun. Pusat koordinasi utama berasal dari wilayah ini. Pulau Jawa bagian timur dan Kalimantan itu buzzer tingkat 2, menyebar narasi ke daerahan dan lokal. Provider yang dominan Telkomsel, IndiHome digunakan pada 4 akun. Kemudian koneksi fiber atau rumahan menandakan aktivitas rutin dan non-acak. Yang susah kalau IP-nya adalah IP dinamis. Dia menggunakan handphone. Ya. Ya, kemudian kalau yang IP statis ya dia standby di rumah. Itu adalah kendala-kendalanya gitu ya. Yang susah adalah kalau udah IP dinamis teman-teman. Bisa kemana-mana pakai handphone segala macam. Itu kan berubah. Nah, catatan forensik digital temuannya adalah alamat IP buzzer pusat tidak berubah selama 8 bulan. Kemungkinan perangkat statisnya PC. Ya, IP-nya nggak berubah, berarti itulah dia IP-nya itu aja. Ya, atau dia punya komputer dengan banyak inilah CPU misalkan katakanlah dalam satu rumah, ya. Kemudian dari sebuah basecamp ataupun pusat komandonya. 8 bulan nggak berubah. Ya. Berarti IP-nya statik. Dia tetap. Kemudian buzzer koordinator atau koordinatif itu sering menggunakan IP dinamis seluler. Tidak diganti. Bisa perangkat handphonenya bisa 2, 3, 4, 5. Ya. Tetapi dengan pola lokasi yang berulang. Misalkan Bekasi, Jakarta Selatan, Bekasi, dan seterusnya. Itu bolak balik. Oh, berarti kan masih wilayah ke situ. Kemudian beberapa akun buzzer 04 dan 5 menggunakan emulator Android untuk login TikTok dan YouTube dengan komentar yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi selain menggunakan PC, mereka menggunakan adalah emulator Android untuk bisa install login TikTok dan YouTube. Ya, bisa multi interface terkait tentang penyebaran sebuah narasi. Jakarta Timur dan Selatan itu menjadi kontrol digital paling aktif. Ya, ini kesimpulan forensik lokasi. Terdapat indikasi penggunaan tool auto scheduler dan VPN yang terbatas. Namun masih bisa ditelusuri via fingerprinting, aktivitas dan waktu login.
Kemudian aktivitas buzzer terkoordinasi dan tetap, bukan insidental. Ya. Nah, ini alamat lengkapnya teman-teman. Ini saya samarkan semua, saya anonimkan semua. Contoh akun pusat 1, IP-nya adalah k103.141.67 bla 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 bla. Perkiraan lokasi akurat itu jalannya condet, nomornya ada teman-teman. Ya, cuma saya samarkan semua. Ya, keterangan tambahannya, kawasan banyak ditempati kelompok dakwah dan pusat pesantren habaib. Ya, teman-teman bisa inilah ya, bisa mengkira-kira sendiri saja. Ya. Nah, teman-teman ini bisa lihat juga ya. Di sini ada akun pusat 2 di Tegal Parang Utara 2, Mampang, Jakarta Selatan 12790. Kode posnya dekat markas organisasi religius yang pro dengan Ba'alwi. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian, bagaimana pertanyaannya ketika ada pertanyaan adalah validitas dan keterbatasan? Tentu ada keterbatasan teman-teman di sini. Data ini bukan hasil akses langsung ISP. ISP itu berarti langsung ke Internet Service Provider ya, langsung kepada providernya. Karena apa? Harus pakai ada namanya izin juga teman-teman. Ya, tidak sembarangan juga kita bisa mengakses. Tetapi hasil triangulasi dari database publik dan rekonstruksi waktu login. Ya, ini hasil dari triangulasi database publik. Kan mereka punya IP publik. Kita melihat, kita bisa telusuri, kita bisa tracking. Nah, toleransi kesalahan lokasi, maka saya anonimkan itu sampai dengan 500 meter. Kecuali dengan IP statis yang bisa lebih akurat. Ya. Ini kan kebanyakan akunnya dinamis. Menggunakan handphone, menggunakan smartphone, tablet, laptop, yang bisa dipindah-pindah kemanapun di bawah-bawah. Beda dengan akun, beda dengan perangkat yang statis, IP-nya ya itu aja. Gitu ya. Kemudian, IP estimasi akurasi lokasi berdasarkan IP address. Jenis IP dan akses, IP statis atau fiber, atau rumahan atau kantor. Perangkat umumnya komputer, modem fiber. Sekarang sudah pakai fiber optik semua. Seluruh provider kita ya. Akurasi lokasinya bisa 100 sampai 500 meter. Contoh, itu kantor agensi buzzer, rumah aktivis medsos, dan seterusnya. Yang tidak berubah-ubah IP-nya. Kemudian IP dinamis mobile, itu 4G dan 5G. Ya, HP dengan Telkomsel, Indosat, dan seterusnya. Itu radiusnya malah lebih jauh, 1 sampai 5 kilo. Karena sering berganti lokasi, tergantung tower terdekatnya di mana. Kemudian IP SIGINET, share address, warnet, kampus, kos, dan seterusnya. Itu bisa sampai 2 sampai 10 km kalau mereka menggunakan adalah warnet. Ya, karena tersaringnya lebih banyak teman-teman, ya. Karena satu IP ini digunakan oleh puluhan user, jadi susah untuk kita mengakurasikan data, ya. Bisa melencengnya jauh, 10 kilo lumayan jauh teman-teman. Radius ya, radius teman-teman. Kalau menggunakan VPN atau proxy IP terdeteksi, itu bisa semua berangkat. Ya, 50 sampai 500 km. Wah, lebih jauh lagi teman-teman kalau pakai VPN. Kalau VPN luar negeri, Amerika, Singapura, Rusia, Australia, dan seterusnya, wah, itu lebih jauh lagi. Ya. Lokasi bisa menunjukkan Singapura saat user di Jakarta. Nah. Kemudian IP perusahaan atau organisasi, kantor resmi, data center, ya itu lebih akurat ya, karena dicatat oleh ISP. 50 sampai 300 meter. Kantor buzzer digital agency. IP dengan login GPS, ya kalau ada ya. Android dengan izin GPS itu 10 sampai 50 meter. Tidak tersedia kecuali dari internal platform itu sendiri. Platform itu artinya device-nya itu sendiri teman-teman. Gitu ya. Nah, ini ilustrasi deviasi, radius kesalahan lokasi. Target lokasi 100 meter, bisa melenceng 500 meter sampai 1,5 sampai 1 sampai 5 kilo. Ya, itu IP statis, IP dinamis atau VPN tidak valid. Apalagi pakai VPN yang gratisan, yang nggak berbayar, gitu ya. Tingkat akurasi pelacakan lokasi berdasarkan IP address. Kalau negaranya akurat teman-teman.